selamat malam Bu Anas. Selamat Ya, malam, Mas. perkenalkan nama saya Rambo. Waduh, Rambo. Yes. Panggilannya Bu atau Ram? Ah, terserah mau manggil apa. Biasanya dipanggil ayamnya Upin Ipin, Bu. Waduh. Ya, ini dari mana ini, Bu? Kok agak terlambat ini, Bu? Iya, saya dari pagi itu ngajar, Mas. Berhenti Wis. sebentar memberi konseling peserta KPP itu, pranikah. Mm-mm. Terus makan, terus ya lupa malahan. Waduh, mohon maaf sekali ya. Ah, saya kira ngajar, soalnya tadi saya dibilangin Mas Bayu, panjenengan kan dosen, Bu. Iya, ngajarnya tadi Ah, dari pagi sampai sore. wis menarik. Sabtu-Sabtu ngajar ya, Bu. Iya, karena dulu kena tanggal merah, Mas. Terpaksa geser. Ya, Bu, kesibukannya apa, Bu, ini, Bu, selain mengajar, Bu? Selain mengajar, ya ada memberi webinar-webinar, memberi konseling psikologi, ya. Terus selain itu ya apa hobi ya, badminton, olahraga, Wah, wah biar cocok ya badminton. mager ya toh. Eh, lawan mager ya. Iya dong. Ya Bu, jadi kan gini kita di sini, kok kita, saya ya berarti ya. Saya di sini kan dimintai tolong kemarin sama Mas Bayu itu. Eh, Mm-mm. kita mau mengobrolkan tentang gereja, gereja Ah, di masa new normal ini. pandemi. Ya, Oke. pandeminya sudah lewat, jadi sekarang kita new normal, Bu. Katanya begitu ya Bu ya. New normal tapi tetap pandemi loh Mas. Iya, COVID-nya belum pergi. pandeminya masih tapi masanya sudah diganti itu. Nggak tahu kenapa Oke. seperti itu. Iya, eh i- Bu Anas pasti kan juga pasti ke gereja ya. Oh iya Ya, dong. Bu Anas melihat kan di gereja itu kedatangan umatnya seperti apa gitu kan pasti melihat ya Bu ya. Iya. Nah, dari situ dulu saya mau tanya Bu Anas, menurut Bu Anas gimana sih pendapat Bu Anas secara sudut pandang psikologi berarti ya karena Bu Anas pakarnya itu. Nah, jadinya dari sudut pandang itu gimana sih masa new normal sekarang ini secara psikologi? Ya, jadi kalau di adaptasi bahasa Indonesia itu masa AKB ya, adaptasi kehidupan baru. Wah, Kalau anyar iki. disebut new normal itu yang membuat salah kaprah. Dikiranya Mm-mm. sudah normal, padahal belum. Ya. Ya, Jadi makanya di masa AKB. Nah, kalau saya amati karena beberapa kali itu kebetulan mendapat tugas juga ya, ke gereja sekalian ya bertugas. Mm-mm. Dan biasanya kalau petugas itu kan deg-deg ya kalau telat. Ini semua sudah kasih ya tetap nggak ada yang datang. Misal sudah mulai kok nggak nyampe separuh gitu kan juga karena yang bertugas kan dari lingkungan sendiri, dari wilayah sendiri kan berarti teman sendiri, tetangga sendiri gitu ya. Jadi kan beda kalau zaman sebelum pandemi kan agak santai gitu. Tugas itu tidak ada rasa bagaimana gitu kalau ada yang telat. Kalau ini kan ya keluarga sendiri yang terlambat. Itu sambil merasa, duh kok sedikit yang datang. Ya. Ada sedikit rasa mungkin kecewa, ada merasa sedikit prihatin, tapi juga bertanya-tanya ya, kenapa kok banyak yang nggak datang. Ya. Dari beberapa orang yang saya tanya, tapi tidak hanya di Banyumanik ya Mas ya, yang saya tanya itu. Jadi mungkin gambaran ya, mungkin barangkali di gereja yang lain itu rata-rata masih takut ya kalau ke gereja itu barangkali kemudian apa istilah sekarang itu takut menjadi super spreader, apa itu takut Bu? menjadi penular. Oh, Yang penular. pertama kan takut ketularan. Itu kalau Ya. misalnya usianya ya termasuk 50 tahun ke atas, Mm-mm. kemudian punya penyakit tertentu yang membuat rentan kena COVID, itu pasti kan takut ketularannya. Mm-mm. Tapi kalau yang kira-kira saya sehat, tapi kemudian di rumah itu ada yang berpotensi sakit. Jadi saya takut menularkan, takut menjadi Mm. super spreader. Super spreader itu orang yang menularkan. Jadi mungkin sayanya nggak sakit, tapi nanti orang di rumah saya bisa ikutan sakit. Nah, itu kan misalnya tinggal bersama dengan kakek nenek, misalnya gitu ya. Ya. Nah, itu kan ada dalam lingkungan keluarga itu yang kemungkinan bisa tertular. Di samping itu juga kalau dari pembicaraan itu lebih dominan yang kecemasan itu ya, kekhawatiran itu. Tapi ada juga barangkali yang eh, ini mungkin dampak pandemi kemarin ya, merasa nanti ikut misa yang jam nanti saja yang Yang di online. sana. Ya. Iya, kan karena online kita lebih fleksibel toh Iya. kemarin kalau Misalnya mau bisa ikut beda-beda ya kota, Bu. betul ya mau acara ini geser kalau bisa geser ke mana sekaligus bisa apa wisata religi virtual Yes.
Ya saya nggak pernah ke Keuskupan Ambon misalnya di mana, di sana gimana ya gitu. Oh gerejanya bagus ya. Nah itu kan jadi punya pemandangan tambahan ya daripada sekedar misa gitu. Ada tambahan. Oh ternyata di sana khotbahnya begini. Nanti lain waktu lagi nganggur dengerin misa membandingkan ya khotbahnya Romo yang lain di paroki yang lain gitu. Jadi punya tambahan wawasan yang kadang-kadang itu dirasakan menghibur di masa-masa yang bosan ini gitu. Jadi supaya ada variasi yang lain. Barangkali ada juga yang begitu ya merasa apa namanya dengan misa online itu jadi punya pengalaman. Kalau biasa mungkin saya nggak mungkin ya pergi keluar Jawa gitu misalnya ikut misa di keuskupan di sana. Tapi karena online jadi saya serasa pergi ke sana gitu. Nah ini kan sesuatu hal yang dirasakan juga menarik atau membuat misa itu sendiri terasa lebih punya daya tarik. Tapi bagi sebagian orang menerima hosti langsung dengan komuni virtual itu kan beda. Jadi kalau yang punya, kalau menurut saya yang punya apa kerinduan untuk menerima hosti secara langsung itu pasti akan mengusahakan datang untuk misa offline, kira-kira begitu. Nah, ya, ya, yang saya pahami sih juga seperti itu sebenarnya. Tapi kok menjadi ironis ya ketika ketika kita kalau kalau yang takut tertular tadi apa spider apa Bu? Super spreader istilahnya. Nah, kalau yang takut tertular oke lah kita bilang gitu ya. Karena memang ini keadaannya seperti itu. Tapi yang yang lucu dan yang ironis itu ketika ketika kita sudah terbiasa dengan misa online, kita terbiasa dengan bangun tidur nggak usah ngapa-ngapain, tahu-tahu misa gitu kan. Kadang-kadang juga misanya sudah selesai, wah diulangi lagi nonton gitu kan. Ya, Nah itu nggak tahu itu sebenarnya misanya itu misa tenan apa enggak itu kalau kayak gitu hitungannya ya. nah itu perlu kita tanyakan itu Perlu ya, kita perlu kita tanyakan. ya betul tinjauan apa Heeh, liturginya atau dari sisi hukum gerejanya itu bener. bagaimana gitu. Mungkin kalau itu dianggap tidak misa, nanti saya akan sampaikan ke Komsos untuk tidak diupload video-video streaming itu. Langsung ya betul langsung Ya, dihapus begitu jamnya ya, benar. selesai misa. Nah, eh, dari data bukan dari data ya, saya menghitung secara manual ya. Kalau saya tugas Komsos itu yang datang itu sekitar hanya maksimal itu 50% kalau nggak salah 50% sampai 60% itu jarang sekali. Nah, kalau kita berpikirnya tentang si spider tadi dan Super spreader, oh bukan spreader, Spiderman. spreader, spreader. Ya kalau spreader tadi saya nggak tahu nih di Banyumanik atau dimanapun itu apakah hanya kalau misalkan kita 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 ambil setiap lingkungan atau setiap wilayah yang datang 50%. Berarti kalau kita total semuanya berarti kan hanya 50% juga kan yang datang ke gereja. Ya. Nah, pertanyaannya apakah sebenarnya itu 50% sisanya itu memang orang-orang yang di rumahnya pasti ada orang tua dan anak-anak. Anak-anak ya Bu ya, kalau gitu ya yang bermasalah ya. Orang tua atau anak-anak. Atau 50%-nya yang suka misa online. Nah, itu kan kalau misalkan kita bilang 50% terbagi dan 50%-nya berangkat, itu kan sangat ironis sebenarnya Bu. Nah, dari sudut pandang Ibu, misalkan keironisan ini nih, harusnya, bukan harusnya ya, gimana nih, gimana caranya atau gimana gimana menanggulangi atau bagaimana menstimulus agar agar umat itu bisa kembali ke gereja lagi ketika ada misa. Kan kalau kita sudah nyaman dengan sesuatu, takutnya nanti ketika keadaan sudah menjadi biasa, itu umat sudah mulai apa ya? Ya bukan males ya. Minatnya untuk ke gereja itu menjadi kurang. Apalagi kaum muda, kaum-kaum seperti saya ini yang harus lebih banyak dibina imannya, tiba-tiba ada misa online, tiba-tiba terbiasa tidak misa, langsung besok ketika kembali lagi jadi tambah males Bu mestinya Bu. Gitu ya. Harusnya kalau anak muda itu karena misalnya bisa di mana-mana, online kan lebih Hmm, anak muda itu kan lebih canggih ya nyari informasi iya. gitu. Itu malah bisa harusnya lebih banyak wawasannya ya. Lebih oh Hmm, bisa tuh istilahnya asupan rohaninya itu menjadi lebih banyak. Kalau yang gaptek-gaptek itu kan susah nyarinya. Ya, kalau yang muda itu barangkali lebih gampang nyarinya. Kalau tertarik loh ya, kalau tertarik nyari lah itu baru seharusnya malah dapatnya banyak di zaman yang online ini.
Tapi memang menarik bahwa kalau saya amati Mas malah begitu misa mulai itu nggak nyampe 50%. Kalau pas kita komuni ke depan balik itu baru lihat, 50% ternyata ya. Waktu mulai itu kadang 25-30% aja itu yang datang. Iya, iya. Kita ngeliat itu masih sepi banget gitu ya. Kalau jadi romo ya mungkin prihatin ya, ini kok sedikit yang datang. Kalau kita umat kan nggak kelihatan belakangnya. Nah memang saya sebenarnya tidak berani banyak berspekulasi kenapa ya. Kalau menurut saya kita perlu mencari tahu memang apa yang menyebabkan atau pertimbangan-pertimbangan apa. Ya, karena beberapa saya pernah mendengar itu jamnya kurang pas ya misalnya. Nah, tapi kalau kurang pas itu kan nggak bisa pas untuk semua orang juga ya. Yeah. Dengan adanya masa pandemi kan kita juga tidak tahu perubahan apa ya kesibukan orang. Kalau kita pikir mungkin sekarang WFH semua, ternyata ada juga yang sudah mulai gantian WFO misalnya, ada yang ganti pekerjaan, ada yang jadi dinamika keluarga itu sudah banyak berubah juga ya. Nah, barangkali tadi ya kadang-kadang itu karena serba online, itu kan malah tidak selonggar yang dibayangkan, Mas. Kalau dulu jelas ya, acara jam segini kemana gitu dihitungnya jelas. Sekarang itu karena online itu ya masa sambil di gereja jualan gitu kan ya ora enak ya. Mungkin abot jualannya. Misalnya kalau itu ada jualan online atau ada tugas ya, kalau yang anak muda kan kadang berat di nugas ya. Wah, nugas nih tanggung kalau mau berhenti, wah sudah janjian sama temannya ngerjain. Lagi enak-enaknya online lalu berhenti. Lah berhentinya kalau online masih agak mending, tapi kayaknya kalau misalnya online ya miss juga. Nah, kalau berhentinya lalu pergi ke gereja, nah itu mungkin pertimbangan kepraktisan menjadi lebih ke depan itu. Wah, kurang praktis rasanya. Harus berhenti, mandi, pergi ke gereja. Nah, barangkali itu yang menjadi lebih mengedepan sekarang ya, pertimbangan kepraktisan itu. Nah, itu memang tantangan zaman sekarang ya. Kalau dibilang tidak praktis mah nggak praktis gitu, karena kita harus persiapan lama, harus bawa kartu akses. Benar. Kalau nyari kartunya aja ketelisut nggak jadi berangkat toh Mas. Nanti sampai sana nek ditolak gimana ya? Saya pernah dimarah-marahin, Bu. Itu malah dimarahin ya. Dimarahin sama tatip itu. Mau tugas komsos dimarah-marahin saya karena nggak bawa kartu. Saya juga kemarin nyaris nggak berangkat, nyaris putus asa. Saya nyari kartunya itu nggak ketemu. Aduh, gimana ya ini? Nah, untung ketemu. Gitu. Nah, itu juga istilahnya kan kalau dari perspektif kepraktisan nggak praktis sebetulnya. Semua protokol itu membuat tidak praktis. Gitu. Orang bayangke itu udah males. Tapi ya tentunya kita tidak boleh menyerah ya dengan itu ya. Benar. Justru kalau menurut saya kampanye mengajak orang kembali ke gereja itu yang perlu digiatkan. Ya, jadi mungkin bisa kita dengan mungkin ini kalau soal siapa monggo apakah harus dibebankan pada ketua lingkungan atau sebetulnya kita semua punya kewajiban itu. Ya, mengajak umat di sekitar kita yang nggak datang itu minimal kita karaoke loh, kamu kok nggak datang misa atau ini kan jadwalnya lingkungan kita gitu. Nah dari situ kita akan mendengar alasannya apa. Itu kalau kita begitu terus lama-lama yang ditanya kan nggak enak juga, kapan lagi ada ya saya kok nggak enak nggak datang kan gitu. Nah tapi kalau kita ya sudah datang syukur, nggak datang ya urusannya dewe-dewe. Nah itu ya mesti nggak makin banyak gitu ya. Ya memang kalau menurut saya nggak cuma di Banyumanik ya, sepertinya itu juga dihadapi di gereja mayoritas lain. Gereja ya. Ya, gitu. Nah, saya menarik ini tadi. Sedikit terjawab nih, kenapa kaum muda itu jadi males sekarang ke gereja karena sudah bisa digital kan sekarang, bisa online gitu. Nah, tadi Bu Anas bilang bahwa ketertarikannya atau mungkin kesibukannya kan kita nggak tahu. Kemungkinan anak-anak sekarang itu lebih sibuk untuk mengerjakan tugas. Di masa pandemi ini, tugas-tugas itu kan menjadi lebih banyak ya Bu ya. Mungkin panjenengan juga ngasih tugasnya banyak ini Bu. Nah, gitu kan. Ini Bu Anas ini yang harus menjawab kalau ini. Tugas-tugas yang banyak itu kita kaitkan dengan misa ini, apakah anak-anak itu karena tugas itu apakah bisa kita riset ya? Karena tugas itu anak-anak jadi malas untuk ke situ. Gimana Bu? Logikanya atau psikologisnya anak-anak zaman sekarang khususnya yang mahasiswa nih ya Bu ya, atau yang SMA juga sih tugasnya juga banyak-banyak katanya setahu saya.
Tapi kalau dilihat ya, kalaupun tugasnya banyak, ya saya termasuk yang memberikan tugas juga karena ya kalau nggak diberi tugas nanti menilainya dari mana Iya, ya. ya bener Nah, sih, saya nggak menyalahkan juga, Bu. ya, enggak itu benar. Tapi Bener. karena pandemi ya kita juga lebih toleran. Mm-mm. Kalau mahasiswa bilang, Bu maaf terlambat karena sinyal, ya pasti dimaklumi. Nggak Iya. mungkin dikurangi nilainya gitu. Mm-mm. Nggak langsung kita adjust begitu. Tapi kalau saya amati di sekitar kalau di dekat kita saja lah ya di daerah Tembalang ini kan kafenya sudah banyak yang buka ya. Iya, Bahkan warung Indomie saja yang 24 jam itu penuh loh. Ya, berarti kan mereka mau berkumpul sebetulnya ya. bener, Cuman bener. kok nggak berkumpulnya ke gereja kan gitu ya. Iya, bener, bener. Kalau dibilang, loh kenapa kok nggak pergi ke gereja? Nah itu barangkali uh, ada yang mungkin kebutuhannya dirasakan beda. Sebenarnya sekarang kita coba inilah melihat ke dalam diri kita sendiri. Kita itu datang ke gereja ketika butuh apa tuh? Ketika punya masalah ya Iya, toh, iya. mau Kalau berdoa, nanti kalau mau ujian atau mau itu mungkin baru kenceng itu ke gerejanya. Kalau ini kan kebanyakan butuh ketemu teman, ya satu kangen, yang kedua ya, kedua, Mm-mm. tapi lebih pada kalau saya lihat itu ingin mereduksi stresnya itu, tapi memenuhi kebutuhan sosial, kebutuhan bergaulnya terpenuhi, kebutuhan emosinya jadi senang terpenuhi. Nah kalau ke gereja kan nggak bisa kumpul-kumpul ya, Benar. apalagi misa kan nggak boleh gojek, nggak boleh ngerumpi, ya bolehnya habis misa aja langsung suruh pulang, gitu. Jadi Iya, mungkin itu yang dibayangkan, wah saya kebutuhannya belum ke situ barangkali. Nah ini yang sebetulnya saya tertarik ingin mengetahui itu bagaimana sih umat Katolik itu di masa pandemi itu memenuhi kebutuhan spiritualitasnya. Ya, ada berarti kita pasti ada rasa penat ya dengan kehidupan kok begini. Ya, pasti ada titik-titik di masa pandemi mungkin di awal, sekarang mungkin sudah mulai bisa adaptasi ya. Itu yang merasa pengen ada relasi yang lebih dekat lah, pengen bisa merasakan lah bahwa Tuhan itu sungguh hadir misalnya gitu. Nah itu kan baru akan datang mendekat. Tapi kalau belum sampai di titik itu ya ujiannya di masa pandemi ini kan. Kalau dia pikir alah misa itu kan nanti bisa kapan-kapan. Ya bagi dia barangkali misa itu sekedar mendengarkan bacaan kitab suci dan homili saja barangkali gitu. Jadi justru sebetulnya kita menjadi tahu gitu bagaimana sesungguhnya penghayatan umat kita itu terhadap Ekaristi sejauh ini, nah, adanya pandemi itu gitu. Yang benar-benar bisa merasakan bahwa saya itu butuh Ekaristi itu seberapa banyak sih sebetulnya. Itu mungkin ya ada sih di antara yang datang misa karena nggak enak. Ya, barangkali juga ada ya. Wah rapenak karo tonggone karo pengurus engko diabsen. Kok nggak kelihatan ya kan satu wilayah misalkan langsung kelihatan. Kok kemarin nggak datang kenapa? Lebih pada nggak enak menjawabnya. Mm-mm. Mungkin itu sedikit sekali ya walaupun ada. Tapi apapun itu dia datang. Gitu. Jadi potensi dia mengalami sesuatu di dalam misa ya pengalaman rohaninya itu ada ya lebih besar ya barangkali daripada yang tidak datang. Barangkali loh ya. Ya, Karena belum tentu juga misa online itu tidak ada pengalaman rohaninya. Karena kadang-kadang kan barangkali ketika mendengarkan khotbah yang dari paroki lain justru dia tersentuh. Ya. Bukan karena romonya atau apanya ya, mungkin Roh Kudus bekerjanya begitu. Kalau kita melihat secara misteri iman ya, ya, ya kan Tuhan bekerja dengan banyak cara gitu. Tapi ya kalau saya kok ya saya mungkin bertanya-tanya tapi saya belum sampai di level yang khawatir ya dengan jumlah yang sedikit. Karena apa? Karena saya menyadari, artinya saya belajar dari pengalaman hidup saya itu jumlah itu bagian dari misteri gitu. apa Jadi Bu? kalau jumlah itu bagian dari Jumlah. misteri. Hmm. Jumlah yang datang. Oh iya, iya. Mau penjenengan mengadakan acara yang datang sedikit, Hmm. banyak, itu bagian dari misteri. Kenapa Tuhan menghadirkan jumlah segitu? Kalau saya pengalaman iman saya itu membuat saya menyadari begitu. Jadi barangkali dengan yang datang sedikit, misalnya saya bulan ini lingkungan saya, wilayah saya itu jatah misa offline. Wah kok sedikit ya yang datang? Mungkin itu menguatkan saya datang lagi bulan depan. Ya. Padahal bulan yang kemarinnya lagi saya nggak datang. Baru saya Hmm. mikir, oh berarti kemarin waktu saya nggak datang itu lebih sedikit lagi ya.
Nah, kan gitu. Oh ya, ya, nangkep saya Jadi nangkep. kan ada ini juga gitu. Jadi istilahnya ya mungkin perlu waktu ya bagi umat kita itu menemukan bahwa oh saya itu perlu datang. Bukan karena saya butuh, karena untuk menghidupkan gereja ini gitu. Gereja kok nggak ada umatnya, ini orang gereja kan gitu loh. Jadi saya punya kesadaran kemudian dulu kalau saya nggak datang gereja ini terus gimana ya? Kalau umatnya nggak ada yang datang itu loh, gereja itu survive apa enggak kan? Jadi pikir begitu. Wah, menarik. Jadi, iya dong. Jadi makanya saya mengatakan bahwa saya belum di titik yang khawatir karena dari beberapa yang tidak datang misa itu mengatakan, wah saya ada cara ini yang mungkin repot geser, saya ikutnya online saja. Bagi saya itu masih lebih baik daripada nggak ikut misa sama sekali. Ya, toh. Meskipun kok geser praktis ya itu agak waduh kok pertimbangannya lalu praktis barangkali kan gitu. Tapi ya itu masih lebih baik daripada nggak ingat ke gereja, sudah lupa sama Tuhan, ya itu jauh lebih parah kan gitu. Nah ini mungkin kalau saya melihat ya ini dinamika masyarakat kita sedang sangat cair ya menurut saya, sedang berubah-berubahnya itu gampang gitu, sedang mencari juga ritme yang Pas. bagi mereka tuh pas gitu. Karena ya dulu kita beradaptasi di awal pandemi, sekarang kita adaptasi lagi di masa AKB, adaptasi kehidupan baru. Sekarang masih bertanya-tanya nanti tahun depan kira-kira gimana ya. Kan Ya. sehingga membuat orang itu jadi cepat kayak orang pelin-pelan gitu, berubah-berubah gitu ya mungkin ya. Nah, itu menurut saya karena orang itu masih berusaha beradaptasi dengan mencari situasi yang pas untuk mereka ini gitu. Di tengah persoalan-persoalan yang kita tidak tahu. Jadi misalnya kadang kita merasa keluarga itu kayaknya berkecukupan selama ini. Tapi ternyata dengan pandemi itu mereka harus menghadapi situasi yang sangat Sulit. berkesulitan. Ya. Tapi orang kalau diceritani nggak percaya. Gitu. Terus selama ini kita meyakinkan. Nek jelas nggak mampu itu malah kelihatan, malah terbantu. Tapi kalau di level yang sedang-sedang kemudian mengalami kesulitan dan dari luar tidak tampak, kita kok baik-baik saja loh, isi dompet itu kan nggak ketahuan toh dari luar kan gitu nih. Mendadak misalnya berkekurangan, mau bercerita takut orang nggak percaya. Nah barangkali situasi sulit ini juga membuat mereka tidak sepenuhnya bisa terbuka ya terhadap situasi sosial. Artinya kalau mau datang tapi ada peluang mendapatkan uang misalnya pekerjaan atau sambilan, nah barangkali pertimbangan taktis itu tadi lebih mengedepan gitu. Ya, saya tertarik dengan statementnya Bu Anas tadi bahwa kalau saya tidak datang terus kemarin piye ya gitu. Dulu saya juga seperti itu Bu. Diajarkannya seperti itu dulu ketika saya kan berpaduan suara nih ya Bu ya. Berpaduan suara ini sedikit sharing sedikit. Pelatihnya tuh bilang, "Mbok kamu itu harus punya rasa memiliki. Berpikirlah bahwa kalau aku tidak datang nanti teman-teman bagaimana ya?" Berpikirlah seperti itu. Jangan berpikir kalau aku nggak datang nggak apa-apa lah, paling juga masih bisa jalan gitu kan. Sebenarnya kan hampir sama ya Bu ya sama yang Mbak Anas bilang tadi. Ya, itu yang selalu saya ingin bangkitkan kepada teman-teman muda sih sebenarnya karena bagaimanapun juga ujung tombak dari gereja itu adalah teman-teman muda kan Bu. Karena yang meneruskan dewan-dewan selanjutnya pun mestinya teman-teman muda. Nah, pada dinamika sekarang ini secara pribadi saya sendiri nggak pernah yang namanya ikut misa online, sama sekali nggak pernah karena apa sih misa online, saya tuh nggak suka beneran misa online, kok misa kok di rumah terus ngelihat laptop atau ngelihat handphone gitu. Dari situ saya memilih untuk aktif tugas komsos misalkan kayak gitu, atau aktif berkegiatan OMK atau aktif jadi petugas kantor, pokoknya yang ada tugas-tugas saya ikutin gitu, biar bedek-bedek ben iso misa offline gitu kan. Nah, yang lucu ketika ada teman-teman lain ya, teman-teman muda nih kita berbicara ya, teman-teman muda ya gitu, wah misa offline misa online tuh apaan sih, kita nggak bisa dapet nyawanya, kita nggak bisa dapet soul-nya, rasanya ketika misa online. Tetapi ketika dapat jatah misa offline mereka ya nggak datang juga ini loh. Nah
Apa ini kaitannya sama apa sebenarnya, mereka itu maunya apa, pertanyaannya kan gitu kan, anak-anak muda ini. Ora jelas. Iya lah itu. Kira-kira apa Bu solusinya? Bukan solusinya ya. Anjurannya atau sudut pandang Ibu tentang anak-anak muda zaman sekarang ini kayak gimana nih, tentang keimanannya mereka ini loh. Ya, ini kalau kita tarik, kalau bicara tentang anak muda ya, seumuran Ya, Mas Rembo ini wah berarti saya kan, juga sudah nggak muda banget sebenarnya Bu. yo kita nah. Nah, Ya artinya kalau bicara usia-usia 25 tahun ke bawah kan berarti bicara mm-mm. generasi Z ya. Ya, generasi. Nah, itu kan memang tipenya kan cenderung untuk lebih praktis oriented. Orientasinya itu kepraktisan. Hmm. Jadi kalau kepraktisan itu misalnya ketika saatnya itu, contoh sederhananya beginilah. Kalau makan itu, ngapain saya harus pergi ke ruang makan atau bahkan pergi keluar beli makan. Wong dengan aplikasi aja saya bisa membuat makanan itu datang kepada saya. Ya. Saya bisa makan di kamar. Itu praktis kan dengan teknologi. Jadi mereka teknologi minded, mereka mengedepankan kepraktisan, maka klop bahwa itu dirasakan tidak, nggak dapat feel-nya tadi, nggak dapat soul-nya tadi itu Hmm. pada waktu itu. Tapi Hmm. begitu diajak pergi offline, dia mulai mempertimbangkan. Nggak praktis banget ya, Ya. harus 1 jam sebelumnya mandi dulu. Ini itu kan sudah mulai dipikirkan, aduh berarti mandi ya, di sini aduh. Nah itu mulai keputusannya berubah. Kata, udahlah nanti aja online kan gitu. Nah, itu apa namanya? Contoh ya, ketika pengambilan keputusannya berdasarkan pada kepraktisan. Nah, bagaimana mengajak mereka ini? Nah, mereka itu generasi Z itu paling mudah didekati kalau kita menempatkan diri kita sejajar dengan mereka. Nah, ini umurannya Mas Rambo ki pas, ya toh? Umuran padha nome. Nek yang mendekati kayak saya atau mungkin yang lain yang lebih sepuh gitu, Romo misalnya, itu harus punya kerendahan hati untuk menempatkan diri sebagai sahabat, untuk mau bertanya, kamu tuh sakjane kenapa toh kok nggak mau datang? Katanya nggak ada soulnya atau apa mungkin lebih enak. Jadi kita mengajak dialog mereka untuk pertama memahami dulu mengapa mereka itu memilih online atau mungkin lebih tepatnya mengapa tidak datang bisa Ya, offline. ya. Baru kemudian kita mengajak dengan menjadikan diri kita model. Nah, kita cuma nyuruh tapi kita nggak datang ya digeguyu sama lah, oh kamu aja nggak datang Bu, Jarkoni ya, Bu. Arkoni gitu. Tapi ayo ikut bareng aku sekalian. Nanti kita sama-sama tugas ya misalnya gitu. Nanti bantu ini misalnya. Jadi perlu dikondisikan memang. Nah itu kan kadang-kadang kita sendiri juga mungkin karena kesibukan masing-masing akhirnya cuma ngurusi sendiri-sendiri juga. Yang penting aku mangkat kan gitu. Keguyupan kita sendiri barangkali kalau kita mau mengevaluasi barangkali tidak selalu kita seperti dulu lagi gitu. Jadi kalau dulu mungkin ayo ngajak misa itu kan dengan teman siapa aja bisa. Artinya Ya. selama satu paroki. Sekarang kan harus menyesuaikan jadwal. Wah teman saya itu beda wilayah ya, bisa saya ajak. Maksud saya harus ingetin jadwalnya dia, tak kober kan gitu. Akhirnya lama-lama yang urusan sendiri-sendiri untuk datang. Paling-paling banter ya di grup lingkungan atau wilayah itu. Ayo Ya. bisa. Itu pun ya kadang nggak ada responnya barangkali ya. Terus diajak kok nggak ada yang nyaut misalnya gitu. Nah, tapi kembali lagi kalau kita itu mau mengajak ya jangan putus asa ketika tidak ada respon. Artinya kalau diajak kok diem aja ya. Ya kita ajak terus. Perkara itu nanti berangkat atau enggak itu soal nanti jangan dipikirkan sekarang. Tapi kalau kita enggak mengajak lah belum tentu mereka aja mau berangkat. Oh, diajak belum tentu berangkat. Jadi kitanya yang mengajak itu jangan putus asa dulu gitu. Harus mau ngajak terus. Karena ya kalau kita memang menginginkan ya banyak yang datang ya kita harus mau lah saling mengajak. Jangan hanya misalnya kalau di Komsos itu tugasnya Mas Rambo aja misalnya gitu. Atau di wilayah atau lingkungan tugasnya pamong wilayah atau ketua lingkungan aja gitu. Jadi bagaimana kita sama-sama guyup kembali gitu loh. Idealnya kan kalau kenapa dibuat wilayah atau lingkungan harusnya lebih guyup kan. Ya, karena Gitu. diperkecil kan, Bu. Iya, gitu. Tapi ya mungkin alah engko paling
udah banyak yang berangkat mungkin jaga ke ya. Aku ora teko ora apa-apa kayak tadi yang Aku bilang. kamu paling gerjane kebak, Iya, padahal ora iya, gitu. ada Nah, nyenyet. barangkali kalau kita kemudian memfeedback ya, aduh kok dari lingkungan kita atau wilayah kita kok dari sejumlah ini cuma segini yang datang. Itu mungkin juga perlu difeedbackkan. Selama ini barangkali ya nggak ada kok feedback itu ya. Jadi yang nggak datang nggak merasa bersalah gitu. Tadi ya, Iya, iya, iya. belongingnya itu tidak terbentuk. Ya, perasaan memiliki itu tidak terbentuk. Oh Benar, iya ya benar. ini wilayahku tugas kok datang cuma segini. Ada sedikit rasa bersalah gitu loh. Aduh, saya nggak datang kok ya sedikit yang datang ya. Besok saya tak datang ah. Nah itu kan kalau setiap orang yang nggak datang mikir gitu kan ya banyak yang datang. Ya. Berarti sebenarnya bahan evaluasinya kalau kita berbicara di gereja itu bahan evaluasinya Evaluasi. untuk kaum muda ya berarti misalkan OMK wilayah, OMK paroki gitu kan. Mereka juga harus menemukan kenapa nih kok teman-teman muda ini nggak mau kalau misalkan misa offline, udah ada misa offline dapat jadwal tapi tetap nggak datang. Diajak berkegiatan virtual pun pertemuannya lewat Zoom juga nggak datang gitu kan. Berarti Hmm. yang 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 harus mengevaluasi dan menggali terus bagaimana agar anak-anak muda itu tetap tetap mau berkegiatan gitu ya dari Ya, kelompok besarnya ya Bu ya. ya. Sama halnya Kalau dengan wilayah kalau dan lingkungan. virtual saja nggak datang itu sebenarnya agak menarik itu, Mas. Nah, seringkali seperti itu malahan Bu. Hmm. Seringkali seperti itu. Jadi kalau saya di paduan suara itu gitu, ketika ngobrol di grup nggak ada yang jawab gitu. Ketika virtual ya yang datang virtual ya cuma segitu tok. Padahal kalau latihan offline biasanya ya rame-rame aja gitu loh. Tapi karena pandemi ini Hmm. harusnya kan kita generasi Z itu ya generasi Z kan harusnya suka dengan Teknologi ya. yang mudah-mudah kan ya. Nah itu kan Hmm. sebenarnya kita dipermudah dengan hal itu. Tapi kenapa kok masih nggak mau? Nah, karepmu ki piye sakjane kan gitu kan. Tapi nggak ada kendala ini ya, apa namanya, misalnya HP nggak support atau kuota gitu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan sebenarnya. Mungkin saja kuotanya itu dipakai untuk belajar, dipakai untuk mengerjakan Ya, tugas. Mungkin saja itu. berarti ada kendala ya di situ. Nah, jadi kalau saya melihat generasi Z itu, Bu, karena saya bukan generasi Z. Kalau melihat mereka suka praktis. Mereka suka praktis, tapi mereka malas untuk bersosial. Itu loh kelemahannya, Bu. Oh ya, Ya, karena ya itu sebenarnya kan kalau mereka kalau kalau dibilang oh kuotanya dipakai untuk apa namanya ngerjain tugas atau apapun, sebenarnya kan bisa dikomunikasikan di WA group atau dikomunikasikan secara personal dengan koordinatornya. Mas, Mbak, saya paketnya begini 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 gitu kan. Tapi ini nggak ada gitu loh. ya tidak Nah, komunikatif ya dengan yang nah lain. betul dari sini dari yang Ibu ceritakan terus dari apa yang saya lihat sepertinya memang yang harus mengevaluasi itu adalah yang di atasnya generasi Z bagaimana agar generasi Z ini bisa bisa apa ya? Ya bisa sesuai dengan kahanannya Bu ya. Atau Ya, bagaimana? berarti itu bukan masalah ini ya, apa kalau offline mau datang tapi kalau praktis malah nggak mau datang ini juga kan menarik ya sebetulnya ya. Artinya yang membuat dia datang offline itu yang sebenarnya menarik. Apakah menurut saya, apakah itu kesempatan keluar rumah ya? Bisa jadi izinnya latihan ternyata nggak datang latihan. Ya, izinnya latihan tapi nanti datang latihan mungkin 30 menit Iya, ya iya. dari 2 jam yang izin tadi itu kan Hmm. kesempatan menghibur diri ya keluar Ya. dari rumah. Tapi kalau tetap di dalam rumah barangkali itu bukan menjadi tadi ya tidak mendorong dia berperilaku itu berarti kan bisa dipersepsi barangkali ada tekanan atau hambatan ya. Jadi nggak membuat dia jadi tertarik gitu. Ya. Berarti yang membuat dia berkumpul itu bukan tertarik untuk berkumpul, Tapi tapi tadi aktivitas keluar rumah. Nah nanti kalau di cross check nggak datang gimana? Ya dia tetap datang, tapi dia lebih merasa have fun gitu ketika keluar dari rumah. Gitu. Jadi motifnya bergaul tadi itu, berkumpul tadi itu bukan pada kegiatannya, bukan pada orangnya. karena keluar rumahnya, Ya, ubiang-ubiungnya ya Bu ya. modusnya itu. Nah, Bahaya. kalau online kan nggak bisa Iya, berarti. iya. Kecuali kalau online, masuk ketemu neng ngendi gitu kan nggak situ online gitu. Ya, Gitu. PR besar berarti ini Bu kalau kayak gitu dengan generasi Z ini Bu. Iya. Uh,
Tapi sebetulnya kalau dirasa-rasakan masalah itu dari dulu ada, Mas. Ya, Dari zaman saya juga Mudika, zaman dulu ya belum ya Mudika. Mudika. Mudika itu ya gitu juga. Suruh kumpul susah. Ya. Karena merasa nggak tahu ya, mungkin itu belum ketemu chemistry-nya. Mm-mm. Tapi kalau sudah ketemu chemistry-nya ya senang punya teman gereja, senang teman kuliah. Biasanya kan lebih senang ngumpul barangkali kalau nggak senang kumpul di gereja itu paling kumpulnya dengan teman sekolah atau teman kuliah atau teman main gitu lebih Mm-mm. punya chemistry. Nah, begitu ke teman gereja itu biasanya kalau bukan karena hobi, ya hobi nyanyi ya, Ya, paduan suara baru dia senang. Tapi yang lain barangkali nggak terlalu menemukan fun-nya di situ. Tapi kalau ditanya karpe opo nggak jawab karena dia sendiri nggak tahu. Ya tahu? Jadi mungkin bukan karena komunikatif, dia pun nggak paham dirinya. Kenapa saya ini begini ya? wah, Barangkali ya. Nah, itu kan bagian dari mencari jati diri. ya, Nah, mencari dari diri itu mencari aku bisa jadi gimana atau pengennya apa, pengen jadi apa kan di situ ya. juga. Padahal jati diri dekat ya Bu, di dekat Unika sana Bu. Itu dia. Jalan Jati ya situ duit Nah, itu ya no. Gitu. Nah, itu kalau mempelajari perilaku anak muda. Jadi kalau kita lihat sulitnya nanti kita putus asa, itu aduh kok susah gitu ya. oh iya. Tapi kita Kalau saya begitu enggak kita sih Bu. lihat terus biasa. Nah, tetap tetap semangat. Kalau saya sih tetap Ya, semangat. Ayo terus anak-anak muda, semangat. ayo kalian yang meneruskan gereja, kalian yang besok bakalannya jadi dewan-dewan, sing bakalannya tuku lemah, sing bakalannya bangun gereja itu kan kalian. Kalau kalian sekarang cuma di rumah-rumah aja, nggak ngapa-ngapain ya, bagaimana kalian menjadi pinter kan gitu kan? Saya selalu bilang begitu Ya. dengan teman-teman. Tapi itu barangkali juga perlu dicek apakah kata-kata itu memotivasi atau membebani. Nah, itu Bu. Itu Penting karena bagaimana Bu? Nah, bagaimana Ibu? karena menjadi Kata-kata emang penerus itu. gereja itu kan kayaknya waduh kok berat banget gitu. Hmm, Mau jadi dewan paroki aku mau jadi anggota dewan jadi oh iya, makin. Nah itu Dewan kan jadi parodi enggak maunya Bu. betul. Jadi nggak tertarik toh. Tapi kalau kita bicara misalnya loh, kalau nggak aktif di gereja nanti gereja lama-lama nggak ada orangnya mau apa? Paroki Hmm. Banyumanik suatu ketika dijual karena nggak ada umatnya. Kan gitu. Ya, kayak yang banyak Ya, terjadi di Eropa ya Bu ya kayak ya, gitu ya. betul Hmm. gitu. Jadi kan sebetulnya menyadari bagaimana sih membuat anak muda itu menyadari dia tulang punggung gereja itu loh. Konkretnya apa? Barangkali terlalu diawang-awang bagi dia. Hmm. Tapi konkretnya itu ya kalau nggak ada anak muda ya, yang tua semua sudah KO gitu ya. Itulah yang merugikan siapa kan nggak bisa mendadak aktif, mendadak bisa ini itu kan gitu. Harus Benar, ada proses belajarnya gitu. Nah, paling tidak eh, tadi menumbuhkan belonging ya, rasa memiliki rasa terhadap gereja memiliki. kita sendiri. Ya kalau nggak ngopeni gereja berarti kita sudah harus siap kehilangan gereja kan gitu toh. Ya kan? Iya, Nah, iya, berarti dengan cara cuek itu kita mengatakan bahwa saya tuh nggak butuh gereja kan ngono. Nah, iya. nek sebaliknya ya buktikan kalau masih pengen gereja itu ada, masih pengen umat Katolik itu eksis, ya jangan cuek aja. Ya harus ambil peran, ngapain gitu, menghidupkan apa, ikut berperan di mana di gereja ini, Hmm. bantu-bantu. Mungkin kata kuncinya itu, Mas. Karena sebetulnya generasi Z itu suka membantu. Oh, gitu ya Bu ya. Iya, Generasi Z suka membantu. Bahasa saya ya, catat ini. prososialnya itu tinggi. Jadi kalau Generasi Z suka. digerakkan, ayolah bantu-bantu gitu. Tapi kalau diberi gambaran tugas yang kayak tadi itu, menurut saya itu malah lari. Gitu. Oh, Kemungkinan ya membayangkan bahwa itu beban bagi saya yang sedang muda dan sedang ingin menikmati masa muda. Nah, tapi kita fokusnya kan mengajak mereka dulu supaya mau gabung dulu ya, supaya mau hmm. asik dulu lah kumpul di gereja. Gitu. Sederhana saja kadang saya melihat anak muda di gereja tetangga itu ya, seneng Hmm. banget loh di gereja itu main musik, ngeband, disuruh datang gereja itu gampang. Karena mereka menyadari kalau kami itu tidak aktif itu gereja itu akan mati, Sepi ya. sepi gitu. Siapa yang akan ya mereka dengan perannya masing-masing. Maka menjadi penting barangkali perlu kita cari tahu apa sih yang bisa membuat mereka datang dan berkegiatan. Hmm. Senengnya oposisi saiki, mungkin e-sport ya wis mungkin e-sport ning gereja. Wah, itu e-sport bener. Barangkali lo ya, Iya, atau yang iya. lain gitu. Jadi karena eranya beda. Hmm. Barangkali kita tidak tahu memang sebetulnya yang mereka cari itu apa
gitu, yang gereja bisa memfasilitasi gitu. Nah, yang kita tahu mungkin zaman dari dulu sampai sekarang ya itu saja. Ya kegiatan apa misalnya mesdinar, paduan suara, apa meneh. Paling tambah olahraga 1-2 tergantung misalnya, itu pun banyak yang bapak-bapak ya, senam ibu-ibu kan mereka gitu. Maka mereka perlu kita dekati juga. Kalau mereka juga tidak tahu yang mereka mau, ya itu yang perlu dibantu. Nah, itu yang repot lagi itu. Ya, sakjane kamu tuh butuhnya ini loh barangkali. Nah, Berarti jadi intinya untuk menarik anak-anak muda khususnya generasi Z itu kita harus kenali juga tren di zaman sekarang apa sih, kesukaan mereka itu apa sih, ya, dan kita aplikasikan dengan cara yang bukan, kita memasukkan unsur rohani ke dalam kegiatan-kegiatan itu ya, yang mau menarik mereka ya Bu ya, gitu ya Bu ya. ya betul. Jadi yang penting kan datang dulu toh maunya. Iya, iya, Nah, iya. datang dulu gitu. Jadi kita ajak. Barangkali bahkan ini mungkin agak sedikit apa ya berbeda, tapi barangkali kita juga perlu membuka pintu agak lebar gitu. Jadi kalau mereka mau datang bersama dengan temannya yang berbeda agama boleh, karena kegiatannya biar mereka orang lain tuh juga tahu gitu. Kegiatan karena itu temannya ya. Misalnya saya punya klik bertiga. Misalnya yang 2 Katolik 1 enggak gitu. Tapi saya tuh cocok sama 3 orang ini. Nah, suatu ketika kita pengen, wah tapi kok nganu ya, kok kita harus pisah misalnya gitu. Ya sudah diajak saja. Nah itu kan yang membuat mereka mau datang ya nggak apa-apa toh. Kalau yang satu nggak keberatan mengenal, kalau itu kegiatannya rohani banget ya barangkali mungkin nggak mau ya. Tapi kalau itu kegiatan yang tujuannya adalah menarik anak muda ke gereja, kegiatan yang sifatnya umum, ya lebih bagus gitu. Jadi yang penting mereka mau datang gitu. Ada perasaan mungkin ya berbagi dengan temannya ya. Karena kalau nggak salah itu saya pernah baca hasil riset itu justru anak muda sekarang itu cenderung agak menjauh ya dari agama karena nggak mau ribet gitu loh. Benar. Melihat orang tuanya berantem masalah agama lah, agama itu bikin masalah musibah misalnya Di gitu, bikin sosial masalah. media juga gitu kan, isinya Nah, berantem agama. jadi kan mereka merasa mengidentikan agama itu dengan sesuatu Keributan. yang tidak nyaman. Gitu. Nggak peaceful lah, nggak damai. Gitu. Iya. Nah, padahal kan itu orangnya, bukan agamanya. Kan gitu kan, harusnya kan kita membedakan. Benar. Bukan karena perilaku orang-orang itulah lalu kita menilai agamanya. Gitu. Justru kita perlu memperdalam pemahaman kita sendiri. Sebetulnya agama yang benar tuh yang gimana sih gitu. Atau yang benar tuh gimana sih. Kalau lihat itu kok kayaknya nggak benar ya. Masa sih seperti itu kan gitu. Jangan langsung gara-gara kelakuannya dia itu wah saya langsung nggak mau jadi Katolik. Nah kan lucu gitu. Nah itu karena belum dikritisi ya. Nah kita membantu mereka untuk ya kamu eksplor, perlu menemukan relasi pribadi antara dirimu dan Tuhanmu kan gitu. Iya. Gitu. Kalau trennya anak sekarang itu menjadi agnostik, Bu. Betul. Percaya Tuhan tapi tidak percaya agama, ada gitu kan. Betul. Ya. Nah, kalau menurut saya gereja harus berani berdialog tentang itu. Nah, ini Mas Bayu, ini sonjo selanjutnya ya, Mas Bayu. Karena anak muda sekarang itu akses informasinya luar biasa. Ya, mudah mengakses informasi macam-macam dengan cepat. Jadi kalau dialognya itu tidak memenuhi kebutuhan rasa ingin tahu mereka, ya kita yang gagap ya. Mereka ya jadi wah tidak terjawab gitu yang saya. Jadi kalau jangan langsung buru-buru mencap itu anak yang berdosa atau murtad atau apa gitu. Bagian dari proses mereka sendiri dalam pengalaman iman ya. Justru kalau menurut saya dibuka saja dialognya gitu supaya mereka kemudian menemukan bahwa kalau saya agnostik itu ya ini ya artinya ya sakjane kowe iki apa kan gitu. Mempertanggungjawabkan kekatolikanmu itu gimana gitu. Nah, itu kan nggak bisa langsung kita hakimi, gitu. Tapi kita harus membantu mereka menemukan gitu, memfasilitasi gitu. Jadi didialogkan itu biar mereka menjadi tercerahkan lah atau terbuka gitu tentang kalau daripada ditutup-tutupi ya kemudian atau langsung dihakimi gitu kan tidak, mereka cenderung justru malah makin kuat ya
wis bahwa pilihan saya untuk agnostik itu yang benar, yang terbaik gitu untuk saat ini. Ya memang trennya begitu. Ya. Menarik nih kalau cuma bahas di Katolik. Iya. Ya. Kalau bahas kaum muda itu nggak selesai-selesai, Bu. Iya, betul. Ada aja problemnya kaum muda itu, ada yang mungkin karena tadi keimanannya kepada agamanya itu sudah mulai luntur. Ada juga yang disediakan oleh gereja atau kaum muda di gereja itu tidak sesuai dengan keinginannya, karena ngapain sih dadak kur, ngapain sih dadak misdinar kan gitu kan. Terus ada juga yang karena teman sepaketnya nggak bisa diajak bareng gitu kan. Nah, saya jadi speechless itu kalau mau bahas anak muda itu, jadi merasa semakin, kalau saya ketika ada sebuah problem, kalau saya pribadi ya Bu ya, kalau ada sebuah problem seperti ini malah menjadi semangat bagaimana sih biar untuk men-solving problem ini gitu. Jadi bukan kayak tadi kamu jadi penerus gereja, wah jadi keberatan kan gitu kan. Kalau saya, wah kita harus selesaikan ini nih, ini masalah ini. Kalau saya lebih suka kayak gitu. Mungkin karena saya bukan generasi Z ya, jadi perbedaan kesukaan. Nah,